PM. Happy Sunday. Semua bersukacita siang hari ini, amin. Kalau kita boleh datang siang hari ini di rumah Tuhan, kita mau sama-sama memuji dan menyembah Tuhan, amin. Aku mau undang kita semua bangkit berdiri sama-sama. Kita mau sama-sama persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk siang hari ini Bapa. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa segenap hati kami, segenap hidup kami Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu, sebab Engkau yang layak Tuhan. Terima segala pujian dan penyembahan yang terbaik Tuhan. Biar Engkau bertahta Tuhan di tengah-tengah kami, atas setiap pujian kami. Kasih-Mu bagiku, Kau layakkan aku untuk jadi alat-Mu. Sekarang ku hidup bagi-Mu, bagai bencana Kau membentuk hidupku. Kau ukirku berharga seperti-Mu. Pakailah seturut kehendak-Mu. Setiap nafasku mau melayani-Mu seumur hidupku.
bersyukur. Terima kasih Bapa. Tidak ada kata yang lebih tepat Tuhan untuk menggambarkan betapa kami bersyukur miliki Allah seperti-Mu Tuhan. Allah yang penuh kasih, Allah yang selalu mengasihi setiap kami Tuhan. Engkau layak terima penyembahan yang terbaik, pujian yang terbaik dari kami Tuhan. Dan kami mau terus Tuhan melayani-Mu Tuhan, memuji menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini setiap kami Tuhan, kami mau siap untuk memuji dan menyembah-Mu lebih lagi. Mari Engkau yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom teman-teman 2PM. Shalom. Siap memuji Tuhan lebih lagi, amin. Amin. Semangat, amin. Boleh dong kasih salam kanan kirinya, bilang Tuhan kita hebat. Sama-sama kita katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Bersamamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. kita tepuk tangan sama-sama. Sebab Tuhan kita hebat, amin. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Bersamamu di dalamku, Boleh angkat tangan kita. walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sambil kita bertepuk tangan kita mau katakan Tuhan Yesus kita Allah yang benar, Allah yang setia. Kami mau terus tinggikan nama-Mu Tuhan. Sama-sama kita katakan, Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun apa? namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Siap untuk melompat buat Tuhan hari ini, amin. Amin. Kita mau melompat buat Tuhan, kita mau bersorak-sorak buat Tuhan, amin. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Bersorak-sorak, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita.
Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Come on! Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Para papa papa papa, para papa papa papa. Come on! Bersorak-sorak, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Mari bertepuk tanganmu, come on! Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Dan hanya Dia satu-satunya. Satu-satunya penebus, kalahkan maut. Come on, Tuhan! 1, 2, 3, come on! Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Biar musik memuji Tuhan, come on Tuhan. Mari kita tepuk tangan di atas kepala kita, come on. Kita mau memuji Tuhan kita. Dia layak terima pujian dan segala hormat. Come on Tuhan. Para papa papa papa, para papa papa papa, para papa papa papa, para papa papa papa, para papa papa papa. Hey, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Hey, masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Para papa papa papa, para papa papa papa, Come on Tuhan. para papa papa papa. Mari kita sorakan haleluya. Shalom Tuhan. Silakan duduk teman-teman. Senang banget hari ini ngelihat muka-muka yang luar biasa bersuka cita hari ini. Aku mau tanya, siapa yang hari ini baru pertama kali datang ke 2PM? Boleh lambaikan tangannya? Ada nggak wajah-wajah? Oh ada di tengah. Wow, banyak ada di sini juga ada, luar biasa. Kasih sambutan yang meriah dulu teman-teman. Selamat datang, selamat bergabung di 2PM. Senang banget kita punya wajah-wajah baru dan kalau ada teman-teman yang lihat ada anak-anak barunya coba dikasih sambut ya. Halo, tanya namanya siapa, sekolah, kuliah, segala macam gitu-gitu ditanya ya teman-teman ya. Oke, kita mau persembahan dulu teman-teman sebelum kita mau ada pengumuman-pengumuman. Teman-teman boleh scan QR yang ada di depan kursi teman-teman. Pastikan namanya atas nama GBI PRJ ya teman-teman. Nah sebelum kita mau persembahan kita berdoa dulu yuk.
Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Tuhan, kami percaya semua yang kami punya itu berasal dari Engkau, Tuhan. Kalau sebentar kami mau memberikan sebagian dari apa yang kami punya, biarlah apa yang kami punya ini bisa memperluas dan memuliakan nama-Mu dan memperluas kerajaan-Mu, Tuhan. Kami mau memberi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Selamat memberi teman-teman. Selagi teman-teman memberi, aku ada beberapa pengumuman nih. Siapa yang beberapa minggu lalu ikut retret? Boleh angkat tangannya? Wah, luar biasa. Semangatnya tuh masih membekas banget ya teman-teman ya. Kayak semangat retret tuh kayak apinya masih menyala banget gitu ya. Nah, kita mau saksikan sesuatu nih. Kayak kenang-kenangan dari retret beberapa minggu lalu. Yuk kita saksikan yuk. Let's go. Ruangan lagi dan pembicara masih oke banget dan dari zaman awal You'll never go So lift up your hands, please Jesus. So we're ready on the mountain. Everybody rise up now. Giving the best of the best. Cause we never go down, down, down when we walk with you. Angkat tanganmu katakan. When we walk with you. When we walk with you. Katakan namanya. When we walk with Jesus. Hey! 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 Go! Hey! 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 Wow, luar biasa banget teman-teman. Aku nontonnya nggak bisa berhenti senyum loh teman-teman loh. Kayak beneran ini tuh memori-memorinya tuh waktu di retret tuh indah banget gitu ya. Dan kayaknya nggak seru ya kalau kayak kita lagi gitu yang datang ke Presence, Retret Presence 24 gitu ya. Next year di Presence 25 ajak teman-teman sebanyak-banyaknya. Setuju teman-teman? Setuju. Biar banyak juga yang merasakan apinya lagi kita bareng-bareng. Oke? Selanjutnya teman-teman, aku mau ingetin lagi kalau kita tuh punya yang namanya Cool teman-teman. Cool kita ada banyak banget, ada sesuai kebutuhan teman-teman. Teman-teman kalau yang mau rindu ikut dalam komunitas, yang mau punya teman-teman yang circle teman-teman yang ada dalam Tuhan juga, teman-teman please join Cool. Dan kita punya good news juga teman-teman, ada Cool kita yang udah multiplikasi teman-teman. Luar biasa, kita punya Cool baru. Namanya Cool Overcomer. Wow! Itu Coolnya online teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang merasa kok kayak aku sibuk Kak, aku susah kalau harus datang ke sini. Teman-teman jangan takut, teman-teman bisa join Cool online. Oke teman-teman, jadi bagi teman-teman yang belum bergabung dalam Cool, kalian boleh join Cool. Oke, jangan ragu-ragu karena luar biasa banget. Banyak hal, banyak mujizat dan banyak cerita yang terjadi tuh di Cool gitu loh teman-teman. Oke. Dan untuk selanjutnya kita juga punya namanya volunteer teman-teman. Kita punya volunteer kalau teman-teman punya hati yang rindu mau melayani. Tapi kayak masih ragu-ragu, aku bisa apa ya Kak? Tenang aja. Teman-teman pasti punya tempat untuk melayani Tuhan. Kalau misalnya teman-teman ada yang merasa, aku tuh kreatif Kak, aku mau jadi deh bagian dari kreatif tim. Atau aku suka anak-anak, mau deh
jadi guru sekolah minggunya anak-anak, kita punya nursery teman-teman. Jadi apapun passionnya teman-teman, apapun yang teman-teman suka lakukan, itu kita bisa pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin teman-teman. Oke, selanjutnya kita punya acara setiap tahunnya yang luar biasa banget. Itu adalah HUT GBI PRJ teman-teman. Woo! Dah, kalau untuk ikut HUT GBI PRJ ini, teman-teman harus install ya aplikasi GBI PRJ untuk mendapatkan tiketnya. Dan kalau mau teman-teman tuker tiketnya, ada booth-nya di luar. Jadi kalau misalnya teman-teman udah yakin atau udah tahu nih mau yang jam berapa, mau ajak siapa aja, berapa orang, teman-teman bisa download dan install aplikasinya. Dan habis itu teman-teman bisa tuker di booth yang ada di depan. Oke, selanjutnya teman-teman kita juga punya acara yang luar biasa banget, namanya Praise and Worship Night. Wow, ini ada Praise and Worship Night teman-teman. Ada di hari Rabu tanggal 20 November jamnya jam 7 malam. Teman-teman di situ aku yakin bakal seru banget, kita sama-sama memuji Tuhan bareng-bareng, kita menyembah Tuhan bareng-bareng. Dan aku percaya akan ada sesuatu yang terjadi juga di acara itu teman-teman. Jadi teman-teman ayo ikut, join, ajak temennya supaya kita bisa merasakan Tuhan bareng-bareng di situ. Amin. Oke, selanjutnya kita ada sesuatu yang exciting juga. Kita punya audisi Praise and Worship. Yeah, gitu. Jadi teman-teman yang punya bakat menyanyi, bakat bermain musik, dan teman-teman rindu untuk melayani Tuhan dengan bakatnya teman-teman, boleh join di Praise and Worship Audition dan hubungi Michelle Claudi. Nomornya ada di depan ya teman-teman, di foto aja gitu, di chat kalau kakak aku mau dong audisi gitu ya, gitu. Nggak usah malu-malu teman-teman, karena teman-teman pasti pasti kalau yang punya kerinduan pasti ada jalan teman-teman, keren banget. Oke, selanjutnya ada juga audisi yang gak kalah kerennya, audisi dancer teman-teman. Wah, ini teman-teman. Kalau teman-teman juga suka nih bergoyang gitu ya, bergoyang buat Tuhan gitu, dan punya bakat menari gitu, teman-teman boleh join audisi dancer ini teman-teman. Ada kriterianya, silakan dibaca aja. Dan kalau mau join, mau daftar, teman-teman bisa hubungi Yulvinda atau Samantha, nomornya ada di layarnya teman-teman. Jadi tinggal di foto juga aja teman-teman. Jangan ragu teman-teman, kita sama-sama melayani Tuhan, oke? Amin. Selanjutnya kita juga punya namanya social media 2PM. Wah, ini teman-teman kalau belum follow, make sure to follow akun Instagram dan TikToknya 2PM, karena gak cuma info soal ibadah teman-teman, tapi juga ada konten-konten yang luar biasa banget yang udah dibikin dengan sepenuh hati sama tim social media kita yang luar biasa, yang relatable juga tentunya untuk kita semua. Jadi make sure di follow Instagram dan TikTok kita. Oke, selanjutnya teman-teman, kita punya yang namanya prayer request. Jadi setiap minggu akan dibuka di akun Instagram kita prayer request untuk teman-teman yang rindu untuk didoakan, yang punya pergumulan, yang punya masalah, atau yang kayak ya aku mau didoain deh kak bareng-bareng gitu. Kita bisa doain teman-teman bareng-bareng di prayer request itu, dan kita satukan hati kita untuk kita sama-sama doain teman-teman kita. Oke, kita boleh bangkit berdiri teman-teman, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau Allah yang besar. Dan kami percaya Tuhan, dimanapun Engkau tempatkan kami, di situ kami berdiri dan Engkau akan selalu ada menyertai setiap kami. Entah itu di tempat kerja kami, entah itu di kampus kami, di sekolah kami, dimanapun. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Tuhan kami berdoa untuk teman kami Tuhan yang sedang bergumul untuk mendapatkan penilaian yang terbaik Tuhan dari kantornya. Tuhan kami percaya Tuhan, ketika Engkau sudah taruh dia di sana, Engkau akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Engkau akan menyatakan kuasa-Mu yang luar biasa. Tuhan, ada urapan-Mu yang sempurna untuk teman kami ini Tuhan, sehingga dia bisa bekerja bersama-sama dengan Engkau. Setiap langkahnya Engkau yang tetapkan, setiap apa yang dikerjakan Engkau yang urapi Tuhan. Kami percaya ketika kami bersatu hati, kami tahu Tuhan, Engkau yang akan bekerja dan Engkau yang akan melakukan sesuatu yang jauh di luar apa yang kami pikirkan Tuhan. Dan kami juga mau berdoa Tuhan, biarlah setiap kami juga tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Kami mau percaya kalau apapun yang kami perbuat, apapun yang kami kerjakan, itu semua
atas campur tangan dari Engkau, dan Engkau yang akan mengurapi dan Engkau yang akan menyertai setiap kami Tuhan. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan, dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena kami sadar Tuhan, hanya dalam hadirat-Mu kami mendapatkan kedamaian. Bentuk kami Tuhan jadi bejana-Mu Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari kita berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita. Tersungkurku di kaki-Mu Tuhan, tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam
suka di bejana-Mu Tuhan. Kami mau serahkan kepadamu Tuhan, sebab harapan kami hanya di dalam-Mu. Hanya di dalam-Mu. Yes Lord, bersama-Mu Tuhan, jadikan-Ku bejana. Kami mau jadi bejana-Mu Tuhan, sekali lagi kita nyatakan mengiring-Mu seumur hidupku. Yes Lord, biar ini menjadi janji iman kami Tuhan. Kami mau mengiring-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Kehendakku ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan-Ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiran-Mu, kehendak-Mu kami serahkan pada Yesus. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan-Ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Sorak-sorak kemuliaan untuk Tuhan kita. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur buat langkah-langkah hidup kami yang senantiasa dipimpin oleh Tuhan. Itu sebabnya hari ini kembali Tuhan, firman Tuhan yang selalu menjadi pedoman bagi langkah hidup kami. Kembali kami mau seperti Maria duduk di kaki Tuhan, untuk kembali menerima yang terbaik dari Tuhan, untuk memberikan yang terbaik. Kami percaya firman Tuhan akan terus merasuki kehidupan kami, bahkan menenangkan pikiran dan hati kami, supaya kami senantiasa hidup di dalam damai sejahtera-Mu. Kami sambut firman kebenaran, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kita sama-sama katakan amin, 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 amin. Silakan duduk. Shalom 2 PM. Ada yang tahu singkatan 2 PM nggak? Belagu banget. Baru dikasih tahu, sok tahu. Saya pernah dikasih tahu tadi, baru diingetin lagi. Oke. Hari ini kita mau bahas tentang sebuah mujizat Tuhan yang dari tadi pagi kita udah bahas ini sebenarnya. Yang didokumentasikan di 4 kitab Injil. Dan mujizat ini adalah mujizat yang seringkali mungkin kita dengar di sekolah minggu dulu mungkin ya. Dan mujizat ini didokumentasikan di Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah dari 4 penulis kitab Injil ini cuman Lukas satu-satunya yang merupakan the Gentiles atau yang non-Yahudi. Nah kalau kita baca kisah ini keseluruhan, kita akan dapat sebuah kisah yang lengkap. Dan kita akan mengerti ada narasi, ada sikap hati yang tertuang di dalam ini. Karena kalau kita ngerti kisahnya, kita akan tahu bahwa ini disengaja sama Yesus. Kemudian Yesus juga lagi ngajarin murid-muridnya. Dan kemudian murid-muridnya yang tadinya kesel artinya, akhirnya mereka belajar suatu nilai yang luar biasa yang Tuhan sedang berikan kepada mereka saat itu. Mujizat ini adalah mujizat 5 roti dan 2 ikan yang seringkali mungkin kita udah pernah dengar peristiwa ini. Saya akan kasih dari Markus, Lukas,
Yohanes, kemudian nanti ditutup sama Matius. Kisah lengkapnya dan ada backstory-nya itu dimulai dari Markus pasal yang ke-6 ayat 30 sampai ayat 37 mengatakan gini. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Mereka disebut rasul karena mereka adalah orang-orang yang arti daripada rasul adalah apostle bahasa Inggrisnya. Artinya adalah the sent one, orang yang dikirim. Jadi karena mereka kembali dari ladang misi, mereka mau kasih laporan sama Yesus. Itu konteksnya gitu sebenarnya. Lalu waktu mereka kembali, mereka ini dalam kondisi yang letih, capek, pengen punya me time, dan bahkan mereka mau kasih laporan sama Yesus. Itu sebabnya di ayat 31 Yesus bilang begini sama mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Ke tempat yang sunyi, ke tempat yang sepi, ya sendirian, dan kemudian kita akan istirahat di situ. Itu yang mereka mau dengar sebenarnya. Dan itu pasti mereka dalam hati, yes, that's what we want. Kita mau ke situ. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka belum sempat. Nah masalahnya ini pria kalau belum makan bahaya. Karena di sebuah artikel dan bahkan di beberapa survei dikatakan pria itu adalah makhluk yang akan susah berpikir kalau belum makan. Jadi kalau mau dibandingkan dengan wanita tuh lebih kuat puasa daripada pria. Pria itu justru otaknya akan terbuka kalau dia makannya tepat atau on time. Ya. Jadi makanya ada satu artikel lagi bilang begini, kalau kamu mengundang pria untuk meeting di kantormu jam 11, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1 siang, pastikan ada snack di situ. Karena kalau tidak, kalau sampai dia belum makan, nanti meetingmu tidak produktif, katanya begitu. Jadi pria makan pasti membuka pikiran. Udah pada makan kan pria-pria? Di jam 2 loh. Ntar gak kebuka pikiran. Jadi itu katanya begitu. Jadi kalau kita baca ini, kalau sampai Markus bilang bahwa mereka belum makan, ini berarti bahaya banget nih. Mereka udah bete banget, bad mood banget. Dan waktu mereka dengar bahwa Yesus bilang bahwa kita mau ke tempat yang sepi, mau sendirian, mau istirahat. Itu yang mereka mau dengar dan itu yang mereka mau lakukan pada saat itu. Yesus ngajarin sebuah peristiwa di sini bahwa dalam beberapa kehidupan atau beberapa event dalam kehidupan ini, hal-hal natural yang terjadi dalam hidup kita seringkali terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita. Dan itu dibiarkan sama Yesus. Supaya mereka ada di dalam titik di mana mereka tuh kesal banget akhirnya. Ya ikutin ceritanya ya. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri, jelas Markus ini kasih taunya jelas. Mereka berangkat untuk mengasingkan diri, berarti gak boleh ada orang lain, dengan perahu ke tengah danau, ke tempat yang sunyi. Ke tempat yang sunyi di Lukas 9 ayat yang ke-10 itu adalah Betsaida. Nah Betsaida ini, perhatikan ini baik-baik, karena ini ada korelasinya dengan kisah ini. Ya, jadi mereka mau mengasingkan diri ke Betsaida. Kalau teman-teman pernah ke situ, di danau itu, udah pasti kelihatan ketika mereka mau mendarat apa yang terjadi di tempat itu. Karena tempat itu adalah tempat yang sangat mudah untuk kelihatan dari jauh. Datarannya maksudnya begitu. Nah perhatikan ayat berikutnya. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka. Bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Mungkin ada salah satu murid daripada Yesus yang ditanyain, lu pada mau kemana? Kita mau istirahat. Kemana? Betsaida. Mungkin gara-gara ada yang ngomong begitu, bocor perjalanan mereka, dikasih tahu sama yang lain, dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Jadi bocor ceritanya, mereka akhirnya pergi ke tempat Betsaida itu, mereka nungguin di situ. Sekarang gini, kalau Yesus ngajakin mereka ke tempat sendiri, mau istirahat, mau ke tempat yang sunyi, kalau dia udah di perahu, dia udah mau mendarat, lihat orang banyak, harusnya ngapain? Pergi ke tempat lain aja lah, jangan ke situ. Atau enggak paling tidak mereka menyendiri aja di perahu, gak usah mendarat. Kan udah kelihatan banyak orang, kan mau menyendiri, mau menyepi, mau istirahat, mau makan. Murid-muridnya kecapean, mau kasih laporan, mau me time, mau mereka-mereka aja. Tapi enggak, sama Yesus dibiarin, dia mendarat juga ke tempat itu. Dan ini yang membuat mereka kesal harusnya. Ya, jadi coba lihat ya, ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba tidak punya gembala.
Nah ini yang pasti membuat mereka kesal banget. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Katanya tadi mau sendirian. Kan dia yang ngajak juga. Nih mereka kan pasti ngomong sama teman-teman. Dia yang ngajak juga mau sendirian. Dan kita yang disuruh datang ke sini mau kasih laporan buat dia. Kenapa tiba-tiba kita diperhadapkan sama orang sebanyak ini. Dan sekarang dia mulai pelayanan di depan ribuan orang. Bukan 5.000 orang loh. 5.000 pria Alkitab catat. Kalau saat itu ada istri 1 dan 2 anak. Kira-kira 15.000 sampai 20.000 orang di Betsaida. Dan Yesus pelayanan. Dan mereka capek banget. Dan mereka harus nunggu di situ. Dan waktu mereka nunggu, mereka diperhadapkan dengan sebuah peristiwa yang menyebalkan sebenarnya. Sampai-sampai di ayat 36 kalau kita baca, mereka kasih kode sama Yesus untuk bubarin masa ini. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya, ya, dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Ya, mereka udah kasih kode nih, udah kita pulang aja. Kita juga belum makan, makanya mereka bilang begini, suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar ini. Kita juga lapar, kita juga pengen makan, kita juga pengen pulang. Udah suruh aja bubar, mumpung restoran-restoran masih pada buka. Mumpung masih ada bakery yang masih buka, suruh pulang aja. Kita juga pengen bubaran, udah selesai. Perhatikan ayat 37. Ayat 37 adalah cikal bakal mujizat multiplikasi 5 roti dan 2 ikan. Dan ayat ini di set up begitu rupa sama Yesus. Sehingga di ayat ini harusnya kalau kita baca dengan teliti, mereka pasti keselnya luar biasa. Belum makan, kecapean, yang tadinya dijanjikan mau sendirian, mau istirahat, tiba-tiba Yesus bilang begini sama mereka. Jawabnya, dia gak pernah jawab begini, oh yaudah bubarin aja, enggak. Kamu harus memberi mereka makan. Di titik di mana kita udah gak bisa ngapa-ngapain, di titik di mana kita sepertinya tenaga udah gak ada, di titik di mana saya udah letih banget, ya, Yesus bilang, berikan kepada saya. Itu sebabnya tiba-tiba ada murid ngomong begini, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Ada yang marah, ada yang ngomong begitu. Jadi kita harus beli roti seharga 200 dinar. 200 dinar tuh cukup mahal, 150.000 saat itu berarti. Untuk memberi orang makan sebanyak ini, uang dari mana? Terus mending ada stoknya. Udah gitu kalau kasih mereka makan juga gak mungkin cukup gitu loh. Siapa yang ngomong begini? Nah yang ngomong ini didokumentasikan sama Yohanes. Karena Yohanes adalah salah satu murid yang ada di situ, yang setelah ini kejadian semuanya dia tulis bukunya. Dan dia tulis dari emosi teman-temannya. Jadi kalau kita baca, kita harus bacanya dari konteksnya Yohanes. Yohanes salah satu murid yang nulis tentang teman-temannya yang ada di situ dan dia termasuk salah satu murid yang ada di situ. Coba lihat Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-5. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat ya, bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, ini ceritanya sama, konteksnya sama, berkatalah ia kepada Filipus. Atau bertanyalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Kenapa Yohanes tulis dan kenapa juga Yesus bertanya kepada Filipus? Karena Filipus adalah orang yang berasal dari Betsaida, orang lokal. Jadi Yesus tanya gini, Pus, bakery yang masih buka di mana? Kan lo orang sini. Kalau ini kejadiannya di Kemayoran, dia akan tanya sama teman-teman 2PM, Holland Bakery ada yang buka gak jam segini? Ada tuh Tuhan di Jalan Angkasa, ada tuh Tuhan di Jalan Garuda misalnya. Kan orang lokal yang tahu. Perhatikan ayat 6. Ayat 6 mengatakan begini. Ini Yohanes yang tulis ya. Hal itu dikatakan Yesus untuk mencobai dia. Mencoba itu tes, untuk menguji Filipus. Perhatikan kalimat berikut ini. Sebab Yesus sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Yesus sudah tahu dari awal dia mau ngapain, dia sengajain murid-muridnya ketemu sama orang banyak itu, dia sengajain momen-momen yang tadinya dijanjikan untuk sendirian tiba-tiba ada hal natural yang terjadi, dibiarin sama Yesus. Supaya mereka seolah-olah seperti di set up,
Sampai punya tenaga, sampai hampir di titik di mana mereka betul-betul gak punya tenaga, gak punya sisa tenaga, dalam kondisi kelaparan pun mereka yang diharuskan kasih makan. Ayat 7. Filipus menjawab kepadanya. Dan yang tadi kita baca di Markus, rupanya Filipus yang bicara. Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil aja. Filipus melihat masalah besar di depannya. Nah, ini dia nih. Ayat berikut ini adalah ayat perjumpaan antara Yesus dengan bocah yang lagi bawa 5 roti dan 2 ikan. Peristiwa ini tidak pernah dibahas dengan benar. Kalau kita baca keseluruhannya, bocah ini yang dibawa sama Andreas. Konteks ayat ini adalah ayat yang bunyinya sebenarnya sedang mencibir Yesus atau ngejek dia sebenarnya. Atau menyinggung dia lah. Karena mereka disuruh kasih makan. Jadi di ayat berikutnya, Yohanes tulis tentang teman yang berikutnya, namanya Andreas. Dikatakan begini, seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak punya 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak itu? Catat ini baik-baik. Andreas juga berasal dari Betsaida. Jadi ada kemungkinan besar Andreas kenal sama bocah ini, atau paling tidak kenal sama orang tuanya, atau mereka datang dari desa yang sama. Dan konteks daripada ayat ini adalah ngejek. Kalau saya bisa gambarin begini, kesal ya murid-muridnya ya, kan mereka lagi suruh Yesus untuk membubarin masa kan. Terus Yesus ngomong sama mereka kan, kamu yang harus kasih makan. Mereka belum makan, mereka kesel, mereka kecapean. Dia ketemu bocah ini. Sini, lu anaknya itu kan, anaknya Joko kan lu. Gitu. Terus si anak ngomong gini, oh iya om apa kabar? Udah lama gak ketemu om. Sini, ada berapa roti lu? 5 roti dan 2 ikan, sini. Dia ngejek, sini. Yesus, kita kan disuruh kasih makan di hadapan murid-murid teman-temannya. Ini ada nih, 5 roti dan 2 ikan. Ketawa-ketawa tuh pasti murid-muridnya sama dia. Ngejek konteksnya. Dia nggak tahu bahwa sebentar lagi apa yang ada di tangannya dia akan dimultiplikasi sama Tuhan. Karena Yesus lagi ngajarin sama mereka dan juga kita hari ini. Apapun yang kecil di tanganmu ketika bermitra sama saya jadi perkara besar. Dan mereka gak mudeng, mereka gak sadar. Yohanes waktu dia tulis ini kan udah kejadian. Jadi Yohanes tulisnya begitu, sebab ia tahu apa yang ia perbuat. He knew what he was doing. Jelas ditulis sama Yohanes. Jadi ya waktu Yohanes tulis ini, dia pasti waktu nulis itu dia sambil ketawa, sambil tersenyum, sambil mungkin nangis. Ya udah dahsyat banget ya Tuhan gue gitu. Dia tulis nih kitabnya. Dia detail dikasih tahu, emosi-emosi teman-temannya dikasih tahu sama dia. Filipus lah, Andreas lah. Oke. Sebelum kita mengerti kisah ini dengan lebih dalam, coba sekarang kita backtrack bentar. Ini akan membuat cerita ini makin terbuka dan makin terekspos dan makin kita ngerti nilai yang Yesus lagi ajarin sama mereka. Kita harus lihat kisah yang namanya seorang janda yang berhadapan dengan Nabi Elisa di 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 1-7. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 mengatakan salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu, suamiku udah mati. Engkau ini tahu bahwa hambamu takut akan Tuhan, tetapi sekarang penagih hutang udah datang ingin mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Debt collector datang, dia gak bisa bayar hutang. Anak-anaknya menjadikan budak. Oke? Ayat berikutnya, jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Dan kemudian perhatikan kalimat ini, beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Hari ini kalau kita datang kepada Tuhan dengan masalah kita, Tuhan tanya gini, kamu punya apa? Dan biasanya kita bilang begini, gak punya apa-apa Tuhan. Cuman punya air mata sama dengkul untuk berdoa. Dan Tuhan akan katakan begini, gak apa-apa. Aku mau memakai keterbatasanmu. Aku mau pakai kekuranganmu. Aku mau pakai kelemahanmu. Bermitra sama saya jadi perkara besar. Udah gak apa-apa. Dan wanita itu ngomong begini, hambamu tidak punya sesuatu apapun di rumah. Gak punya apa-apa, I have nothing.
Aku cuman punya buli-buli berisi minyak. I have only this. But a little bit of oil. Just a little jar. That's it. That's it. Elisa bilang begini, sekarang kamu pergi. Kamu minta bejana-bejana dari luar. Daripada segala tetanggamu, bejana-bejana yang kosong. Perhatikan kalimat ini buat saya merinding selalu kalau saya baca ini. Ambil bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Kenapa jangan terlalu sedikit? Karena ada sesuatu yang akan terjadi. Lalu berkatalah Elia, ya setelah itu dia katakan jangan terlalu sedikit. Kemudian dia bilang lagi begini, tutuplah pintu. Sesudah engkau dan anakku masuk, tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkat. Setelah kamu dengar firman Tuhan, tutup sosmedmu, jangan dengerin opini orang lain, fokus sama firman Tuhan, bertindaklah melangkahlah dalam iman. Itu yang Tuhan mau kita lakukan. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, bejana-bejana yang kosong itu, dan janda ini mulai menuang dan ia terus menuang. Multiplikasi mulai terjadi. Gak habis, gak habis, wow gak habis, nak gak habis nih nak, gitu. Mereka mulai heboh tuh di rumah. Perhatikan ayat berikutnya. Ketika bejana-bejana sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkan kepadaku sebuah bejana lagi. Jawabnya kepada ibunya, udah gak ada lagi bu, udah habis. Dan Alkitab mengatakan lalu berhentilah minyak itu mengalir. Pertanyaan saya, kalau bejananya masih ada, mengalir gak minyaknya? Makanya di awal dia bilang gini, pinjem bejana kosong, jangan terlalu sedikit. Karena dia lagi ngajarin sesuatu yang sangat penting, yaitu suplainya Tuhan selalu lebih besar daripada kapasitas kita. Suplainya Tuhan selalu lebih besar daripada apa yang kamu bisa tampung. Itu sebabnya pesan firman Tuhan kepada murid-murid, kepada janda ini, kepada kita hari ini adalah perbesar kapasitas imanmu. Nah itu bahasa terlalu teologis. Gimana caranya Pak? Aplikasinya? Makin berserah. Sederhana kok. Makin berserah, makin besar kapasitasnya. Karena dengan usaha kita sendiri, kita gak bisa perbesar kapasitas iman. Iman kita bisa bertumbuh ketika kita dengar pendengaran akan firman Allah. Makin kita berserah, makin besar kapasitasnya. Itu maksudnya. Karena pemberian Tuhan selalu lebih besar daripada apa yang kita bisa tampung. Makanya ayat yang ke-7 dikatakan, pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah. Dan dia berkata, abdi Allahnya berkata begini, Elisa berkata begini kepada janda itu, pergilah jualah minyak itu, bayar utangmu. Beres toh? Bukan hanya itu aja. Hiduplah dari lebihnya. Karena aku berikan lebih daripada apa yang kamu bisa bayangkan. Daripada apa yang pernah kamu doakan sekalipun. Kamu tadi kan minta untuk bayar utang. Sekarang aku kasih lebih, kamu bisa hidup daripadanya. Engkau serta anak-anakmu. Lukas pasal yang kelima. Ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Ini sebuah kisah juga yang kalau kita baca dalam bahasa Indonesia mungkin kita gak dapat esensinya. Kita harus baca dalam konteks King James Version sebenarnya, KJV. Dikatakan begini. Setelah selesai berbicara, ya, Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Dalam King James Version itu dikatakan nets. Tebarkan jala-jalamu tuh, nets. Jala-jalamu. Okay. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Udah gak ada ikan kok. Tetapi karena engkau menyuruhnya, ya udah deh, gue tebarin juga. Tetapi dia hanya nebar net, hanya jala, bukan jala-jala. Jelas tuh ayatnya. Yesus suruh tebarkan jala-jala, dia gak mau, dia tebarin jala aja. Yang terjadi berikutnya adalah mereka melakukannya, setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka koyak. Kalau Yesus bisa bicara sama mereka, dikasih tahu, kan aku udah bilang jala-jala, bukan jala. Dia lagi kasih pelajaran sama mereka terus bahwa suplainya dia selalu lebih besar
daripada apa yang kita bisa tampung. Itu sebabnya tongkat di tangan Musa, hal kecil, bermitra sama Tuhan, lautan kebelah. 5 batu, umban, tas kecil buat batunya sama tongkat di tangan Daud, bermitra sama Tuhan. Mati gue lihat. Dengkul untuk berdoa hari ini, air mata kita, bermitra sama Tuhan, jadi perkara besar. Itu sebabnya Paulus bilang apa? Di dalam kelemahanku, kuasamu Tuhan dibuat sempurna dalam hidupku. Di sisi lain, kita juga harus perhatikan, jangan gunakan hal kecil bermitra sama iblis. Ada sebuah kisah di 1 Raja-Raja 11, nanti baca di rumah aja. Bangsa Israel lagi perang sama Moab. Jadi Daud maju berperang dengan panglimanya namanya Yoab. Di tengah-tengah perang, tiba-tiba ada anak kecil namanya Hadad, kabur. Sama mereka dibiarin, udah biarin aja anak kecil. Itu anak kabur, anak musuh. Kabur, tinggal di Mesir, mengasingkan diri. Setelah dia jadi besar, dia balik dong. Dan dia merongrong, dan dia mengganggu. Dia menjadi momok, menjadi beban, menjadi musuh siapa? Salomo, anaknya Daud. Di dalam kehidupan rohani, firman Tuhan lagi kasih tahu, jangan bermitra dengan iblis dalam perkara kecil pun dalam hidupmu. Perselingkuhan terjadi gara-gara WhatsApp. Gara-gara SMS zaman dulu. Keterikatan sama pornografi terjadi ketika coba lihat. Keterikatan sama narkoba ketika mulai coba dosis kecil. Hidup jadi stres karena sebuah kata-kata yang kita anggap tidak ada artinya, kita bermitra sama iblis. Kita mulai ngeluh, kita mulai membiarkan apa yang dunia katakan, kita mulai validasi diri kita mengatakan bahwa emang gue gak bisa kok, emang gue bego, emang orang-orang juga pada ngomong begitu. Saya mau kasih tahu kepada kita semuanya, teman-teman kita bisa beropini tentang kita. Itu hanya opini mereka. Identitas kita adalah segambar dan serupa. Dan lebih daripada pemenang. Persis seperti yang Alkitab tulis untuk kita. Itu identitas kita. Bukan apa yang kata teman kita. Gitu loh. Jadi hati-hati. Hal kecil pun jangan bermitra sama iblis. Karena jadi bahaya pastinya. Dan akhirnya di Matius pasal yang ke-14. Ayat yang ke-19. Firman Tuhan katakan begini. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setiap kali ada sebuah perkara besar yang akan terjadi, Yesus suruh mereka duduk. Itu arti daripada sabat yang sebenarnya. Pikiran dan hatimu masuk ke dalam damai sejahteraku katanya. Kata Tuhan selalu gitu. Bahkan dia mementahkan sabat dengan mengadakan mujizat di hari sabat. Dia lagi kasih tahu bahwa jangan lakukan ritual. Yang kamu harus lakukan adalah pikiran dan hatimu masuk ke dalam perhentianku. Rest in me. Duduk. Tenangkan dirimu. Setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan, diambil sama Yesus. Saya kalau baca ini, saya jadi tersenyum. Wow. Diejek. Kesal murid-muridnya. Dikasih tunjuk, ini cuma ada 5 roti dan 2 ikan, sama Yesus diambil. Oh, gak apa-apa. Dia mungkin tersenyum juga dalam hati. It's okay, sini. Dia kan, mungkin Anda bilang gini, gue bercanda kali gitu. Gak apa-apa, sini saya ambil. Dia kasih lihat sama mereka bahwa hal kecil di dalam tanganmu akan jadi besar. Dan dia kasih tunjuk di dalam keterbatasanmu, yang dia lakukan adalah setelah diambil, dia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Dia lagi ajarin murid-muridnya, dalam hal kecil senantiasa mengucap syukur. Dan itu terjadi juga di perjamuan akhir. Sebelum dia naik ke kayu salib, dia katakan inilah tubuhku. Dan dia mengucap syukur. Dia ngajarin kita, dia ngajarin murid-muridnya di dalam keterbatasan mengucap syukur. Di dalam kengerian malam itu sebelum salib, dia mengucap syukur. Sebagai manusia, dia katakan kalau bisa lalukan cawan ini daripadaku. Sebagai manusia, berat bagi dia ngalami proses namanya hematohidrosis, peluh bercampur darah di Getsemani. Dan itu dilakukan sama dia. Dan dia mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti, memberikannya kepada murid-muridnya. Kata memberikan adalah continuous present tense dalam bahasa Inggris. Artinya, waktu dia kasih, itu gak ada habis-habisnya. Dia kasih, multiplikasi terjadi. Murid-muridnya udah mulai bingung. Kok gak habis ya?
Kemudian murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Teman-teman bisa bayangkan gak malam hari itu mujizat multiplikasi pun terjadi di tangan murid-muridnya. Yang namanya Filipus, yang namanya Andreas, yang lagi berdiri di sana, pada teriak-teriak. Guys, roti gue kagak habis, gue juga. Banyak yang nangis. Malam hari itu banyak yang nangis. Mereka baru nyadar ini toh yang dia lagi ngajarin kita. Apa yang kecil di tanganmu, kalau bermitra sama saya, jadi perkara besar. Di situ mereka sadar, pantesan kita dibiarin capek. Pantesan seolah-olah kita udah gak punya tenaga. Pantesan kita yang disuruh kasih makan. Dia lagi ngajarin sesuatu buat kita. Teman-teman, sebelum saya tutup dengan sebuah kesaksian yang terjadi sama diri saya juga. Saya cuma mau kasih tahu sama kita semuanya. Yang sisa setelah mujizat ini berapa bakul? Semua pasti tahu dong ya, 12 bakul toh. Kenapa 12 bakul? Karena muridnya 12. Dan Alkitab mengatakan mereka makan sampai kenyang. Dan Yesus akhirnya made a point, membuat sebuah pernyataan kepada mereka. Guys, satu-satu bawa pulang ya. Setelah kamu udah kenyang, akhirnya kenyang kan makan. Setelah ngelewatin proses ini, setelah semuanya ngelewatin proses, semua orang makan kenyang, mereka makan kenyang. Itu Alkitab catat, mereka kenyang. Dan bawa pulang. Satu-satu bawa pulang. Karena suplainya dia selalu lebih besar daripada apa yang kamu bisa bayangkan. Mereka gak pernah terpikir bahwa mereka nanti akan makan kenyang dan mereka akan bawa bakul pulang ke rumah. Murid-murid Yesus, waktu dia ditangkap, semua kabur. Cuman satu yang memberanikan diri berdiri di depan kayu salib, cuman Yohanes. Yang satu menyangkal, yang satu menjual. Banyak orang saat itu pasti mengatakan begini, ya sayang ya, harusnya Yesus punya tim B, tim cadangan. Lihat tuh, gagal ya timnya. Ini pelajaran-pelajaran ini diajarin sama Yesus. Dan dia tenang aja. Dia cuma membutuhkan meterai untuk memberikan mereka kuasa dan otoritas. Yaitu apa? Kuasa kebangkitan. Jadi waktu mereka kabur dia tenang aja. Dia naik ke kayu salib. Dan waktu dia bangkit dia tunjukkan dirinya kepada mereka. Dan akhirnya dia berikan roh yang membangkitkan dia dari kematian. Diberikan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita hari ini. Roma 8 katakan. Murid-murid Yesus menjungkir balikan dunia dengan Injil. Gak ada takutnya. Dan mereka tidak pernah banding-bandingkan diri mereka dengan yang lain. Dulu mereka banding-bandingkan diri. Siapa yang lebih besar di antara kita? Mereka gak dewasa rohani. Mereka ketakutan, mereka khawatir. Mereka gak mudeng-mudeng sama firman Tuhan. Di saat itu yang mereka lakukan adalah mereka gak pernah banding-bandingkan diri dengan orang lain. Saya berinding kalau baca Kisah Rasul. Karena abis kisahnya Stefanus dirajam loh. Mati martir loh. Habis itu Yakobus, salah satu murid, the Fab Four, the Fabulous Four yang pertama, murid yang pertama yang keempat, 4 murid pertama. Petrus, Andreas, Yohanes dan Yakobus, anak Zebedeus, penggal kepalanya sama Herodes Agrippa. Herodes Agrippa itu adalah cucu daripada Herod the Great yang waktu zamannya Yesus. Penggal kepalanya. Tiba-tiba Petrus yang masuk ke penjara di Kisah Rasul 12 ngalamin mujizat Tuhan. Penjaranya dibuka sama malaikat Tuhan. Dia bisa melarikan diri. Ada murid yang mengalami mujizat. Ada murid yang mati martir. Mereka gak peduli. Mereka gak pernah bilang gini, kenapa yang itu meninggal yang saya tidak? Kenapa dia begini saya tidak? Gak ada. Karena bagi mereka mujizat terjadi untuk kepentingan kerajaan sorga. Bukan kepentingan mereka. Kalau kita paham itu, kita akan menjadi pengikut Kristus yang luar biasa. Banyak orang kalau saya lontarkan kata doa, akan kejar jawaban doanya. Gak pernah dikejar proses penantian jawaban doa. Padahal di dalam proses penantian jawaban doa, kita di situ punya kesempatan ngalamin penyertaan Tuhan. Itu gak pernah dikejar. Gak pernah dikejar. Yang dikejar adalah jawaban doanya. Makanya 90% orang datang kepada saya selama 26 tahun saya pelayanan. Minta doanya begini. Doain Pak, bisnis lagi seret. Doain Pak, lagi resesi biar saya untung. Doain Pak,
anak pengen kuliah, doain Pak, semoga anak dapat jodoh. Doain Pak, barang lagi tertahan di bea cukai. Saya ngerasa apa tau gak? Kadang-kadang, Tuhan dewa, saya dukun. Lama-lama gue charge ya, minta doa. Saya mau boarding, tepok. Pak Billy ya, iya. Minta doa boleh Pak? Doa sekarang. Saya pikirnya takut terbang. Saya melipir. Bapak, ibu, 2 anak. Doain apa Pak? Terserah Bapak deh, saya juga bingung doain apa. Lah gimana sih? Tunggu aja ntar kalau habis landing kenapa sih? Jangan kultuskan nama Tuhan. Mentang-mentang kita berdiri di atas ini kita lebih dekat ke sorga. Enggak juga. Saya bukan mediator. Saya penyampai kabar keselamatan, that's it, mediatornya Yesus. Hanya 10% orang yang datang kepada saya ngomong gini, Pak, bisnis lagi seret, doain ya Pak supaya saya kuat. Doain ya Pak supaya saya berubah. Saya tinggi hati Pak. Pak doain ya Pak, saya ada masalah dalam rumah tangga. Doain supaya saya yang berubah. Saya lagi curhat ya, 10%-nya di sini maksudnya. Yang 90% di luar sana. Saya cuma curhat aja tentang orang-orang di luar sana. Itu yang terjadi. Orang kejar-kejar yang namanya jawaban doa. Murid-muridnya belajar malam hari itu. Saya tutup dengan ini. Tahu lagu Oleh Kuasa Darahmu ya? Itu ditulis kira-kira rekamannya itu yang original recording itu terjadi 24 tahun yang lalu. Ditulis sama teman saya. Saya waktu itu baru bertobat. Saya bergabung sama gereja namanya IFGF. Dan original recording daripada lagu ini direkam sama Harvest Praise Ministry. Jadi kalau lihat ada penyanyi yang lain, itu bukan karangan mereka. Original recordingnya yang ngarang teman saya kok. Saya diajak, Bill, ikutan rekaman yuk, 6 cowok, 6 cewek. Oke, saya bilang gitu. Saya berketawa juga, lu ngajakin gue rekaman, emangnya gue penyanyi? Ya lu ada tambang penyanyi sih, tapi walaupun lu suaranya biasa aja. Saya ikutan nyanyi. Saya gak pernah lupa, di malam terakhir kita rekaman, itu di hari kerja. Jam 12 malam, cowok-cowok take vokal. Seperti ruangan di belakang tuh ada kacanya kalau di ruangan studio. Kita nyanyi. Dan saya gak pernah lupa bilang sama teman-teman saya, karena udah pada kecapean. Guys, semangat ya guys. Nyanyi terakhir nih, terakhir. Begitu kita pulang, udah selesai nih rekamannya gitu. Kita nyanyi Oleh Kuasa Darahmu. Kita lagi nyanyi, kita rasakan hadirat Tuhan. Sederhana. Setelah selesai, kita keluar, kita ngeliat cewek-cewek pada nangis juga. Wow, memang rasakan hadirat Tuhan. Tiba-tiba, operator studio yang udah kerja di situ 30 tahun. Bukan orang percaya, tangannya gemeteran. Pak, kenapa mas? Tadi yang nyanyi kan 6 orang ya Pak. Iya kenapa mas? Jelek, ambil lagi. Gak masuk suaranya. Bukan Pak, kenapa di komputer saya suaranya 7? Ah yang bener mas, lu jangan takut-takutin gue deh. Ini jam 12 malam mas, kita mikirnya apa? Hantu lah. Mas, jangan gitu deh. Bener Pak. Sini. Kita mendekat, kita lihat di komputernya dia. Suaranya 7. 1 bar, 2 bar, 3. Terus di breakdown lah satu-satu sama dia. Ini suara bapak kan? Ini suara bapak kan? Ini suara bapak kan? Iya. Jelas kan suara kita kan masuk semua satu-satu. Ini suara siapa Pak? Gak ketahuan gendernya. Karena setiap kali ada kata darah dia melengking tinggi dan indahnya luar biasa. Dan saya gak pernah lupa dia bilang gini, ini gak mungkin Pak orang bisa nyanyi setinggi ini Pak. Bulat lagi suaranya. Oktavnya ini melebihi Michael Jackson atau Mariah Carey Pak. Itu katanya dia. Kita cuman bisa bersuka cita. Kita nangis sih malam hari itu, kita pegangan tangan dan kita berdoa sama-sama. Banyak yang meneteskan air mata. Karena akhirnya kita sadar bahwa malaikat Tuhan nyanyi sama-sama kita malam hari itu. Gini-gini pernah nyanyi sama malaikat. Kita konser di Istora Senayan. Harvest Praise Ministry. Kita putar tuh lagu. Sayangnya waktu saat itu belum ada sosial media ya. Lagunya kan udah di mixing. Jadi sekarang kita lagi nyari original masternya. Karena kalau ada, kalau sampai ketemu ya teman-teman saya lagi nyari. Kalau sampai ketemu, ntar saya posting. Karena jelas banget suaranya. Lagu itu diputar sebelum di mixing di Istora Senayan. Kita dapat kabar, ada 1 jiwa terima Yesus di situ. Saya bilang sama teman-teman saya, gak apa-apa. Paling tidak Tuhan kasih tahu sama kita, bahwa ada 1 jiwa terima Yesus. Ketika malam hari itu kita udah gak punya tenaga. Kita nyanyi di dalam keterbatasan kita. Dan malaikat Tuhan nyanyi sama-sama kita. Di dalam keterbatasanmu,
serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena di situnya Tuhan justru akan bekerja dan akan memultiplikasi apapun yang terjadi dalam hidup kita menjadi sebuah kebaikan yang indah. Hukumnya dunia, nyimpen, multiplikasi. Hukumnya kerajaan sorga, memberi, multiplikasi terjadi. Dan yang dimulai selalu adalah multiplikasi di dalam sini. Damai sejahtera, sukacita, hikmat, pengharapan, karakter yang tahan uji, pertumbuhan rohani, itu yang terjadi. Dan saya percaya hidup kita dimenangkan dan dipandu sama firman Tuhan. Karena semua kita pasti penuh dengan keterbatasan, tapi kita menyembah Tuhan yang tidak ada batasnya. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Ngucap syukur buat siang yang indah ini. Bapak meteraikan firman ini kepada setiap hati yang hadir. Kami sadar Tuhan bahwa hidup kami punya Tuhan. Masa depan kami dimiliki sama Tuhan. Dan apapun keterbatasan kami hari ini ketika kami bermitra sama Tuhan jadi perkara besar. Kami menyerahkan hidup kami, pikiran, hati kami dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang sedang kami gumuli hari ini, di dalam doa kami, di dalam air mata kami mau belajar untuk menyerahkan semuanya sama Tuhan. Belajar untuk tinggal di dalam damai-Nya Tuhan. Belajar untuk percaya kepada Tuhan yang kami follow, yang kami ikut. Karena Tuhan kami adalah Tuhan yang maha tahu, maha hadir dan maha kuasa. Dan kami tidak. Itu sebabnya Tuhan kami begitu percaya masa depan kami indah bersama Tuhan. Meteraikan firman ini karena kami juga sudah dimeteraikan sama Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. God bless you. Kita berikan tepuk tangan lagi yang paling meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup memakai apa yang sedikit dari kita dan dimultiplikasikan. Amin, saudara-saudara. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya sangat encourage buat kita semua. Kenapa kita harus melayani Tuhan? Karena dari segala hal yang kita punya, apa yang kita punya bisa menjadi berkat buat banyak orang. Amin, saudara-saudara. Saudara, kalau lihat di sekeliling kanan kiri kita, di 2PM udah mulai rame ya, saudara-saudara ya. Kita percaya gak hanya 250, 300, tetapi 600 orang akan beribadah bersama-sama dengan kita. Amin, saudara-saudara. Ya, apa yang kita punya? Mungkin hanya WA yang singkat. Mungkin hanya ajakan yang simple. Mungkin hanya caring yang sedikit. Tetapi apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan, saya percaya Tuhan bisa multiplikasikannya. Sama seperti 5 roti dan 2 ikan. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Nah, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus, saudara-saudara. Berapa banyak di sini yang belum mendapatkan roti dan anggur? Bisa angkat tangan supaya teman-teman ushers bisa membantu. Sambil kita nyanyikan lagu ini, angkat tangan saudara-saudara kalau yang belum mempunyai roti dan anggur. Menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita angkat tangan kita sama-sama katakan oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa bersama-sama. Siapakah kami ini Tuhan sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua adalah orang-orang berdosa.
Dan Engkau yang tidak berdosa rela turun dari sorga mulia, menderita untuk gantikan kami. Sungguh kalau kami pikirkan Tuhan betapa mulianya dan betapa baiknya Engkau. Engkau jadikan kami anak-anak-Mu dan Engkau layakkan kami. Dan kami berdoa Tuhan saat ini biar kemuliaan-Mu boleh turun di antara kami. Tuhan mau memberkati saudara-saudara melalui perjamuan kudus ini. Tetapi Tuhan juga mau kita ikut serta dalam perjamuan ini dengan cara yang benar. Dan oleh karena itu mari kita renungkan sejenak. Jika ada dosa-dosa yang perlu dibereskan, mari kita minta ampun di hadapan Tuhan saat ini. Mari kita katakan, Tuhan ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Oh Jesus, terima kasih Tuhan. Ampuni kami. Ampuni dosa-dosa kami. Kami mau hidup lebih menyenangkan Engkau. Jesus, Jesus. Ya Bapa, kalau kami mengingat kebaikan-Mu, kami memilih untuk lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kami lebih memilih untuk mengasihi satu sama lain. Jamah kami Tuhan, penuhi kami. Kuduskan kami semua di tempat ini melalui perjamuan-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Dan anak-anak di bawah usia 12 tahun, jangan makan dan minum perjamuan kudus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan hadirat-Nya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Saudara-saudara, angkat rotimu tinggi-tinggi. Sesudah itu Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat 2PM, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang profesional, dewasa muda di tempat ini. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari sekarang kita ucapkan syukur kita. Angkat suaramu, buka hatimu, katakan Tuhan, kami bersyukur. Oh, kami bersyukur, berterima kasih atas tubuh dan darah-Mu. Oh, kami berterima kasih. Oh, kami bersyukur Tuhan atas tubuh dan darah-Mu. Oleh karena itu kami mau katakan, we have decided to follow you Jesus. To follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Sekali dengan segenap hati kita katakan, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Mari saat ini para suami angkatlah tanganmu tinggi-tinggi. Para suami di tempat ini. Haleluya. Kiranya pengurapan raja, imam dan nabi, hikmat kebijaksanaan akan selalu Tuhan berikan atas dirimu.
Kiranya Tuhan berkati kesehatanmu dengan sempurna, supaya engkau sanggup membawa keluargamu hidup takut akan Tuhan, membawa keluargamu masuk ke dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Biar kiranya segala pekerjaan dan usahamu diberkati Tuhan. Mari para istri, angkat tanganmu tinggi-tinggi dengan hati yang berharap kepada Tuhan. Kiranya Tuhan jadikan para istri di tempat ini tiang doa dan tiang penolong bagi suami dan anak-anak mereka. Kau jadikan mereka pokok anggur yang manis. Engkau berkati kesehatan mereka. Kemanapun mereka pergi, Tuhan berikan mereka damai sejahtera. Bahwa mereka adalah pembawa damai sejahtera. Bukan membawa kekacauan, tetapi membawa kasih dan damai sejahtera kemanapun mereka berada. Kiranya Tuhan berikan mereka hikmat untuk bisa menjadi ibu yang baik dalam mendidik anak-anak mereka. Untuk hidup takut akan Tuhan. Berkati segala pekerjaan tangan mereka. Saat ini semua para anak-anak muda yang belum menikah dan single parents boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Haleluya. Tuhan lihat generasi penerus, generasi Yeremia ini Tuhan. Kiranya Tuhan jaga hidupmu. Supaya engkau hidup di dalam takut akan Tuhan. Menjaga kekudusan. Supaya hidupmu boleh bersungguh-sungguh menyenangkan Dia. Bagi engkau yang bekerja, kiranya Tuhan jadikan engkau kepala dan bukan ekor. Tuhan berikan engkau keberhasilan dan keberuntungan. Kau pakai hidup mereka Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan untuk para single parents kami berdoa biar kiranya Tuhan Engkau yang dekat mereka dan Engkau yang menjadi sumber damai sejahtera bagi mereka. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Kami mengucap syukur. Kami melihat tangan-Mu sungguh-sungguh beracara di antara kami. Kami melihat sungguh-sungguh Tuhan Engkau berperkara atas kami. Kami bersyukur untuk semua pertumbuhan yang ada. Dari ibadah, dari pelayanan, dari komunitas, dari semua pemimpin-pemimpin baru yang ada. Kami mengucap syukur. Dan kami juga tidak lupa, kami bersyukur untuk gereja kami, GBI PRJ. Kami mengucapkan berkat untuk para pemimpin-pemimpin di atas kami. Orang-orang yang luar biasa yang mengayomi dan memberikan kesempatan bagi kami. Berkati Pak Niko, berkati Dr. Yanto, berkati Pak Willy dan semua jajaran pemimpin Tuhan. Supaya Tuhan pakai mereka lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu tinggi-tinggi. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Kasih dari Kristus Yesus dan penyertaan Roh Kudus boleh ada bersama dengan engkau dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kedua untuk menjemput kita di awan-awan permai. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. See you next week.